Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Delpi Sarti, NIM 2025317. Untuk video saya kali ini ialah akan menjelaskan pertanyaan dari soal komputer bisnis yang diajukan oleh dosen pengampu Bapak Purwantoro. Soal yang pertama ialah berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? Saya akan mulai menjawab, yaitu persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memanai nilai koefisien determinasi adalah hasil uji F dalam analisis regresi linier berganda bernilai signifikan. Yang berarti bahwa ada pengaruh variabel X secara semutan ataupun bersama-sama terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika hasil analisis dalam uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X secara semutan terhadap variabel Y. Sebagai contoh, dapat kita mengukur beberapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel X1 dan variabel X2 secara semutan ataupun bersama-sama terhadap variabel determinasi Y. Namun, sebelum itu, kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan variabel minus X2 secara semutan ataupun bersama-sama terhadap variabel presentasi Y. Adapun analisis linier berganda dalam uji F bisa kita lihat pada output ANOVA di samping. Dapat kita ketahui nilai signifikan atau sig dapat dalam uji F sebesar 0,00 karena sig 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana pasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan determinasi X2 secara semutan berpengaruh terhadap presentasi Y atau berapa signifikasi, dan demikian maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda sudah terpenuhi. Baiklah, soal yang kedua ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisis regresi. Kita akan menjelaskan. Standar error adalah standar deviasi dari rata-rata. Bila kita mempunyai beberapa kelompok data, misalnya 3 kelompok, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar deviasi dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut nilai standar error. Simbol standar error merupakan sampel adalah SY atau kadang-kadang ditulis SE. Rumus menghitung nilai standar error adalah sebagai berikut. Yang ketiga ialah berdasarkan data yang terlampir, berapakah persentase pengaruh variabel X terhadap Y. Setelah itu, kita melakukan uji hipotesis mengalih analisis regresi linier berganda. Maka dari hasil tersebut, kita sudah mendapatkan sigrom bahwa variabel independen X mengaruh yang signifikan terhadap variabel independen Y, baik secara versial yakni berpengaruh terhadap masing-masing variabel X maupun secara semutan yakni berpengaruh kabutan variabel X. Perhitungan untuk indeks pengaruh parsial adalah dengan melakukan uji T, sementara untuk perhitungan pengaruh semutan adalah dengan melakukan uji F. Dalam output analisis regresi linier berganda di SPSS sudah dapat menjumpai angka yang menunjukkan berapa besar koefisien determinasi. Pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel
yakni dengan melihat nilai ES atau R2. Namun demikian, dari tampilan output SPSS tersebut kita belum bisa mengetahui berapa besar atau berapa persen kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen variabel X terhadap variabel independen Y. Pengaruh variabel X tersebut dengan prediktor pada dasarnya pengabaran dari kesannya reduksi pengaruh dalam hitungan persen. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud adjusted R-square. Secara singkat saya sedikit menyimpulkan bahwa R-square menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel independen terhadap pola variabel dependen, sedangkan R-square adjusted membantu kita untuk melihat pengaruh jumlah variabel terhadap nilai Y.